Semenjak virus corona telah sampai di Indonesia, maka kita dihimbau untuk melakukan semuanya di rumah, termasuklah belajar. Oke, kita akan belajar limit fungsi aljabar. Jangan pening dulu. Kita akan belajar asik dan mudah tentang limit fungsi aljabar. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Ajra Keria Lubis. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 17 Medan dan saya berada di kelas 11 MIA 1. Dan kali ini saya akan membuat video pembelajaran matematika tentang limit fungsi aljabar. Jadi stay tune ya. Nah, jawabannya, kalian pernah tahu nggak sih bahwasannya ada fungsi bolong? Fungsi bolong itu apa sih? Contohnya gini, ada fungsi x di mana x kuadrat min x dibagi x min x, di mana x-nya menuju 1. Berarti langsung aja kita substitusikan menjadi seperti ini. Nah, kalau dia 1 kuadrat dikurang 1, berarti hasilnya menjadi 0 kan? Dan 1 kurang 1 juga 0 kan? Nah, maka ini disebut tak tentu. Inilah fungsi bolong tadi. Sehari-hari, limit itu artinya begini. Kita sedang mengerjakan sesuatu, dan sesuatu itu mempunyai batas waktu. Jika waktu itu telah mau habis, itulah yang dinamakan limit. Dan di dalam matematika, limit maknanya adalah mendekati suatu titik tertentu. Yang pertama, dilarang 0/0. Hasilnya ya, hasilnya 0/0, maka itu tak tentu. Ini sama seperti fungsi bolong tadi. Yang kedua, ada tak hingga dikurang tak hingga, dan ini hasilnya juga tak tentu. Dan yang ketiga, ada tak hingga dibagi tak hingga. Ini tinggal 3 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 6 ditambah 5. Berapa hasilnya? Ya, 11. Aja ya. Maka ini hasilnya 9 ditambah 9 dikurang 18. 9 dikurang 9. Maka ini otomatis hasilnya adalah 0/0 kan? Nah, kalau dia 0/0 seperti ini tak boleh ya teman-teman. Seperti larangan ini tadi, 0/0 itu hasilnya tak tentu, jadi ini tidak boleh. Lalu bagaimana ya jika hasilnya 0/0? Maka kalau hasilnya 0/0, kita harus memfaktorkannya. Kita memfaktorkan ini, bisa kita faktorkan jadi x tambah 6, x kurang 3 bagi x kurang 3. Nah, jadi kan ini ada yang sama nih, x kurang 3, x kurang 3. Pertanyaannya, bisa kita coret apa tidak? Bisa, tentu aja bisa. Jadi kita matikan aja. Jadi tinggal ini x menuju 3, x tambah 6 per x. Jadi tinggal kita masukkan 3 ditambah 6 dibagi 3. Hasilnya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Pembilang dan penyebutnya kita bagikan saja dengan pangkat yang tertingginya. Nah, kita lihat pangkat tertingginya itu yang mana?
Iya, pangkat 3 kan teman-temannya dengan pangkat 3. Nah, langsung aja nih kita hitung. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Maka hasilnya 1 dikurang 2X kuadrat dibagi X pangkat 3. Maka menjadi 2 per X tambah 5 per X pangkat 3. Ini karena nggak ada X-nya, 5-nya jadi tetap ya. Nah, terus 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Berarti 2 dibagi 4X dibagi X pangkat 3. Menjadi 4 per X pangkat 2 ditambah sama nih tadi 10X pangkat 3. Nah, karena X-nya ini tak hingga, maka kita masukkan semuanya menjadi X-nya itu tak hingga. 2 dibagi tak hingga ditambah 5 per X tak hingga di pangkat 3. 2 dikurang 4 dibagi tak hingga pangkat 2 ditambah 10 tak hingga pangkat 3. Nah, kalau udah begini tinggal gampang nih. Karena kalau semua yang dibagi dengan tak hingga itu adalah hasilnya 0, maka otomatis ini hasilnya pasti 0. Jadi yang tersisa adalah tinggal setengah. Maka hasil dari ini adalah setengah. Agar lebih mudah, yuk Jangan lupa ingat pesan like, ini komen, ya. dan subscribe ya. Kalau bisa, di-share dong ke teman-temannya supaya lebih berkembang nih ilmunya. Dan yaudah deh, itu aja. Thank you ya udah nonton. Bye-bye.